yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, 22 Agustus 2025, kita kembali dipertemukan secara virtual dalam pengajian rutin Universitas Trisakti. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Tema pengajian ataupun kajian pada hari ini adalah Tadabbur Surat An-Nisa ayat ke-11 dan 20, ayat 11 dan juga ayat 12 mengenai hukum waris yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Deden Mishaubin Muayyad LCMA. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang yang terhormat Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DIE, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Dr. Komsiah AKCE FCMA CGMA CRIB, dan yang pastinya yang kami hormati pada Bapak Ustadz Deden Misbahuddin Muayyad LCMA dan seluruh eh, peserta pengajian pada hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali seluruh rangkaian kajian pada hari ini, marilah kita mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Aulia. Kepada Saudara Aulia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء أو فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة
فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين وصية يوصي بها أو دين Lanjut, Ejaz, Kapur. آباؤكم وأبناؤكم Awan, Maqam, Hawan. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا Lanjut. Awan, Nawa. فريضة من الله Lanjut. Jawab, Nahawan. إن الله كان عليما حكيما Sekarang kita tutup. إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Lawan yang Allah berikan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Lagi dari awal. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita awali dengan Maqam Bayati. Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan, itu seorang saja. Dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha benarlah Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pembacaan ayat suci yang begitu indah dan juga menyejukkan hati. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas Trisakti kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DIE. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bisa didengarkan suara saya? Jelas, Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Deden Misbahuddin Muayyad LCMA, Ibu Bapak para Wakil Rektor, Prof. Komsiah, Prof. Tri Astuti, Bapak Burhanuddin, Ibu Bapak para Dekan, para Wakil Dekan, para Direktur, segenap pimpinan di Usakti, rekan-rekan dosen dan tendik, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa bersama-sama berkumpul lewat online ini untuk menyimak pencerahan yang sangat penting untuk kita semua dari Al-Mukarram Bapak Ustadz Deden Misbahuddin Muayyad. Dan terlebih dahulu marilah kita doakan sekiranya ada saudara, keluarga, kerabat, atau sahabat yang sedang sakit. Semoga lekas sehat kembali dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Dan semoga Universitas Trisakti semakin maju dan jaya. Bapak Ustadz Deden Misbahuddin Muayyad, atas nama segenap keluarga besar Universitas Trisakti, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah-tengah kesibukan waktu Bapak yang sangat berharga, masih berkenan untuk menyampaikan pencerahan untuk kami semua. Suatu topik yang sangat penting, yaitu tentang waris. Karena kita semua suatu saat mungkin jadi orang yang akan meninggalkan waris atau mendapat waris, sehingga memerlukan pedoman yang betul-betul merujuk kepada Al-Quran ini. Tidak banyak yang saya akan sampaikan, mari kita sama-sama dengarkan pencerahan siraman rohani dari Ustadz Deden. Ustadz Deden, terima kasih. Semoga amal kebaikan Bapak menjadi pahala yang berlimpah dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sambutannya dan kami ucapkan selamat datang Prof. Eri di kajian bulanan pada hari ini. Baik, selanjutnya langsung saja mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang juga sekaligus akan ada tadabbur ayat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Deden Misbahuddin Muayyad LCMA. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengar suara saya? Jelas, Pak. Bisa. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir biha umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan Bapak Rektor Universitas Trisakti, Profesor Kadarsah Suryadi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, keluasan dalam memimpin
Universitas Trisakti. Yang saya muliakan Ibu Profesor Komsiah, Wakil Rektor 2. Yang saya muliakan Bapak Dr. Burhanuddin, Wakil Rektor 1. Ibu Profesor Tri Astuti, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh dosen, seluruh keluarga besar khususnya yang ada di Trisakti. Hadirin rahimakumullah, saya izin menggunakan 2 device karena device yang satu tidak bisa, kameranya tidak berfungsi. Kemudian saya izin untuk share screen, walaupun biasanya kalau pengajian saya biasanya lebih suka membaca langsung dari kitab rujukan, tetapi karena saya berada di lingkungan akademis, maka saya akan menyajikan dalam bentuk PowerPoint. Harapannya mudah-mudahan bisa lebih dipahami oleh kita semua. Karena memang soal warisan ini itu adalah ilmu yang tidak bisa dipelajari secara instan, harus belajar kalau kita mau menjadi ahli, ya, menjadi ahli, atau paling tidak kalau kita ingin menguasai, maka belajar secara kontinu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan garis besar berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 ya, dan 12. Di samping itu juga saya akan menambahkan beberapa satu ayat masih di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 178. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi temanya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tadabbur. Tadabbur itu berarti kita mempelajari, tidak hanya terjemahnya saja, tetapi kandungan yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, walaupun di dalam ayat ini itu Allah sudah menjelaskan bagian dari masing-masing ahli waris itu dapat berapa, si A dapat berapa, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, kemudian suami dapat berapa, istri dapat berapa, anak dan seterusnya, itu dijelaskan secara global. Tetapi para ulama dan yang lainnya itu memperjelas ya, supaya masyarakat, supaya umat lebih paham. Karena urusan warisan ini itu bukan sesuatu yang mudah kan gitu. Banyak nanti ekses, banyak nanti akibat-akibat yang ditimbulkannya. Khususnya misalnya ketika terjadi satu anggota keluarga yang tidak menerima pembagian berdasarkan waris. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hak ya yang harus ditunaikan oleh ahli waris sebelum warisan itu dibagikan. Nah, jadi yang pertama ada namanya tirkah. Tirkah itu adalah peninggalan mayit ya, orang yang meninggalkan harta itu disebut dengan tirkah. Nah, sebelum tirkah itu dibagikan, maka ada beberapa kewajiban ya, yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Yang pertama adalah
pengurusan jenazah. Apalagi bagi mereka yang tinggal di perkotaan tentu tidak murah, ya, harus bayar untuk lahan pekuburannya, kemudian untuk mengkafaninya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang pertama ditunaikan itu adalah pengurusan jenazah. Jadi diambil dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kemudian yang kedua adalah membayar hutang. Jadi biasanya kalau jenazah, ya, ada orang meninggal, itu biasanya diumumkan siapa yang pasti memiliki hutang piutang kepada orang yang meninggal tersebut. Maka harus ditunaikan dulu, dibayarkan dulu hutangnya. Kemudian yang ketiga, kalau ada wasiat, ya, kalau ada wasiat yang diberikan oleh jenazah, oleh mayit, maka ditunaikan, dipisahkan dulu, ya, bagian wasiatnya. Kalau wasiatnya itu kepada orang lain selain ahli waris, maka batasan maksimalnya adalah 1/3. Jadi 1/3 dari total harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal tersebut. Nah, setelah itu baru kemudian dibagikan hak warisnya. Nah, jangan juga pembagian harta waris ini ditunggu, misalnya ada beberapa kejadian, ya, ada beberapa kejadian, misalnya suaminya meninggal, dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan anak. Nah, harta warisannya itu, ya, harta warisannya itu tidak langsung dibagikan. Jadi kata ibunya, nanti sajalah dibagikannya kalau sudah ibu meninggal, gitu ya. Nanti saja dibagikannya kalau sudah ibu meninggal. Tidak begitu, ya. Jadi dibagikan, ya, kalau misalnya sudah ada waktu luang, selesai pengurusan jenazah, selesai urusan-urusan yang lain, maka langsung dibagikan, dikumpulkan anggota keluarganya, kemudian dibagikan kepada mereka. Jangan menunggu nanti saja kalau ibu sudah meninggal, itu beda lagi nanti perhitungannya, ya. Jadi kalau misalnya suami meninggal, nah, itu langsung dibagikan, jangan menunggu, karena ada kejadian seperti itu, ya. Ada kejadian nanti saja menunggu ibu meninggal dulu, kan ya ini kan masih harta ibu lah katakanlah gitu. Padahal di dalamnya itu ada hak anak, ya. Ada hak ahli waris yang lain, termasuk adalah hak anak yang harus diberikan. Jangan ditahan-tahan, ya, jangan ditahan-tahan. Jadi jangan merasa itu adalah harta suaminya, kemudian si ibunya itu tidak mau membagikan, nanti saja kalau ibu sudah meninggal. Nah, itu banyak eh, terjadi seperti itu di sekitar. Bapak Ibu Allah, warisan ini atau nuzul dari surat dibaca, ya. Bisa ayat kemudian 12 itu ada sebab itu jahiliyah, Bapak lihat Raja Babat Turmudi Al-Ipan sebab nuzul Pak Ustadz suaranya putus-putus ya. Sepertinya Pak Ustadznya terpental, Bu. Ini kayaknya freezing. Kalau enggak beliau jangan pakai kamera aja, matiin aja kameranya nanti kita sampaikan. Baik, Bu. Sepertinya saat ini terpental nih, Pak Iya Ustadz. nih kepental. Pak Ustadz katanya tadi pakai dua devices katanya, yang satu lagi. Oke. Nanti mungkin slide-nya minta di slideshow kali ya Mbak Rizka. Oh, boleh, boleh, Bu.
Bapak Ibu, kita tunggu dulu. Sepertinya Pak Ustadznya terpental terkait dengan koneksi. Ya, ntar saya hubungi dulu. Pak Dedetnya. Baik, Bu. Mohon maaf terputus Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya? Dengar, Pak, jelas. Baik. Ya. Nah, eh, saya lanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf tadi terputus. Share screen-nya juga terputus ya. Jadi ada apa namanya? Ada kalimat yang dijelaskan oleh para ulama, fa innal faraida azimatul qadar hatta innaha sulusul ilm. Ilmu mempelajari tentang warisan itu sesuatu yang agung, yang luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan itu adalah sepertiga dari ilmu. Jadi kadarnya, persentasenya, kalau dari keseluruhan ilmu, itu adalah sepertiga dari sulusul ilmu, sepertiga dari ilmu yang dipelajari. Bahkan sebagian mengatakan waruwiya nisful ilma, sebagian mengatakan setengah daripada semua cabang disiplin ilmu. Tetapi apa? Wahwa awwalul ilm yatanazzau minan nasi wa yansa. Tetapi ilmu faraid ini, ilmu waris ini adalah ilmu yang pertama kali orang meninggalkan, bahkan melupakan. Artinya apa? Orang kadang-kadang ya sudah tidak peduli lagi dengan ilmu waris ini, ya sudah bagaimana saja kan itu. Pembagiannya tidak memperhatikan ilmu waris ini. Nah, kemudian Rasulullah di dalam sebuah hadis bersabda di dalam tafsir Munir, Syekh Zuhail mengatakan, ta'allamul, kata Rasul, ta'allamul faraid, belajarlah ilmu faraid, kata Rasul. Wa'allimuhun nas, dan mengajarkan, ajarkanlah kepada orang lain. Jadi belajar ilmu faraid, kalau sudah bisa ajarkan kepada orang lain. Jadi tidak harus yang kompleks, ya, apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, maka sampaikan kepada orang lain. Kata Rasul, fa innahu nisfal ilma. Karena sesungguhnya ilmu faraid itu setengah daripada disiplin-disiplin ilmu. Tetapi apa? Kata Rasul, wa huwa awwalu syai'in yunsa. Tetapi ilmu itu adalah ilmu yang pertama kali dilupakan, kata Rasul. Dan kadang-kadang ditinggalkan, wa huwa awwalu syai'in yatanazza min ummati. Kadang-kadang ditinggalkan, sudah saja kan itu. Nah, jadi inilah pentingnya mempelajari ilmu faraid atau ilmu berkaitan dengan warisan, karena derajatnya itu besar. Salah satu ayat yang mengatur secara detail berkaitan dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran itu adalah warisan. Sholat saja, ya, kewajiban sholat saja itu kan kaifiatnya tidak diatur secara detail di dalam Al-Quran. Hanya perintah aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Perintahnya hanya begitu. Padahal sholat dan zakat itu adalah bagian daripada rukun Islam, tetapi tidak dijelaskan bagaimana caranya, kemudian waktunya kapan, hanya dijelaskan kita mauquta, di waktu-waktu yang ditentukan, tapi tidak jelaskan waktu zuhur awalnya kapan, berakhirnya kapan, asar awalnya kapan, tidak dijelaskan bagaimana syarat sholat, rukun sholat, syarat wudhu, rukun wudhu, dan seterusnya. Jadi ilmu faraid ini, ilmu waris ini adalah salah satu ilmu atau ayat atau hukum yang dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Pembagiannya jelas. Di dalam ayat 11 dan 12 itu dijelaskan. Nanti ada penambahan di ayat 176. Kemudian ada lagi di ayat 33 dan yang lainnya.
itu dijelaskan bagaimana haknya si fulan, bagaimana berapa bagian ayah, berapa bagian ibu dan seterusnya, itu dijelaskan. Nah, kenapa demikian? Karena berkaitan, salah satunya adalah berkaitan dengan hakul adami, hak yang berkaitan dengan sesama manusia, dan itu cenderung nanti mengakibatkan apa? Mengakibatkan konflik, ya, apalagi berkaitan dengan harta kekayaan. Maka Allah memberikan guidance secara general. Nah, ayat waris ini, ayat 11 dan 12 ini turun ketika ada salah satu perempuan, ya, istrinya Sa'ad bin Rabi', ya, datang kepada Rasulullah, dia mengadu. Katanya apa? Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Rabi', qutila abuhu ma'aka fi syahidan. Ini anaknya Sa'ad bin Rabi', ya. Ayahnya itu meninggal ketika dalam peperangan Uhud, ya. Kemudian kata istrinya itu, ini pamannya mengambil semua harta peninggalan suaminya atau ayahnya itu. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, ya, sebelum ada syariat ketentuan waris ini, orang-orang jahiliyah itu tidak memberikan hak harta kepada perempuan. Ya, jadi semuanya dimiliki oleh laki-laki. Nah, ketika itu pamannya tadi itu mengambil seluruh hartanya, sehingga anak-anaknya itu yang dua itu tidak diberikan. Apa kata Rasul? Tidak begitu. Ya, berikan hak mereka. Kata Rasul apa? Fanuzilatil miras, maka turunlah ayat ini berkaitan dengan pembagian apa? Pembagian warisan. Jadi salah satu asbabun nuzulnya itu. Nah, ini adalah bentuk pengangkatan derajat kepada seorang perempuan. Karena orang-orang jahiliyah dulu tidak memberikan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada perempuan. Lalu kemudian turun ayat ini, ya, ayat berkaitan dengan warisan. Nah, setelah ayat ini turun, perempuan ada bagian yang dimiliki oleh mereka. Jadi ada hak bagi perempuan itu. Jadi ini salah satu pengangkatan derajat perempuan ketika syariat itu muncul. Nah, lalu konteksnya di Indonesia, saya belum masuk ke dalam ayat waris, Bapak Ibu, nanti karena ini agak panjang. Nah, lalu di Indonesia bagaimana? Ya, berkaitan dengan warisan ini. Di Indonesia itu yang berlaku di masyarakat, ya, saat ini, yang berlaku di masyarakat saat ini, ada orang yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum waris yang ada di dalam syariat Islam. Itu berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, 12. Jadi syariat Islam dari Al-Quran, kemudian hadis, dan ketentuan para ulama yang khususnya datang dari 4 mazhab. Entah itu mazhab Hanafi, entah itu mazhab Maliki, entah itu mazhab Syafi'i, entah itu mazhab Hambali. Selain itu tentu ada mazhab yang lain, ada mazhab Syiah, di dalamnya ada Ja'fari, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga orang yang membagikan warisan berdasarkan hukum warisan adat, hukum adat yang berlaku. Ya, ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang menurut hukum perdata. Ya. Nah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu ditentukan berdasarkan atau berpegang kepada kompilasi hukum Islam yang ditetapkan tahun 1991. Jadi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991
pengadilan agama berpegang kepada kompilasi hukum Islam untuk menentukan kalau ada konflik warisan di antara misalnya di satu keluarga ada konflik warisan, maka pengadilan agama akan memutuskan berpegang kepada kompilasi hukum Islam. Nah, sebelum tahun 1991 setiap pengadilan agama itu punya karakter berbeda dalam memutuskan, ya tergantung itu. Jadi belum ada kesamaan, belum ada pegangan yang sama sebelum 1991, sebelum adanya KHI, ya. Sebelum adanya KHI, ini misalnya di pengadilan agama A diputuskan begini, kemudian di pengadilan B diputuskan berbeda, padahal kasusnya sama. Nah, itu berdasarkan pertimbangan hakim ketika itu. Tetapi setelah munculnya KHI 1991, pengadilan agama di seluruh Indonesia berpegang kepada KHI, kompilasi hukum Islam, dalam memutus perkara sengketa waris, ya. Nah, jadi itu, ya. Karena di dalam, lalu apa bedanya? Ya, bedanya antara hukum waris yang ada di fikih, ya, fikih Sunni khususnya, karena fikih misalnya ada fikih Syiah, fikih Sunni khususnya yang berdasarkan 4 mazhab itu, bedanya apa? Sebenarnya sama, ya. Tetapi ada beberapa hal yang agak berbeda dalam menafsirkan ayat, ya, dalam menafsirkan ayat. Nanti akan kita jelaskan, ya, akan kita kupas. Nanti ada 1, 2 atau 3 ayat yang ditafsirkan menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, kenapa demikian? Karena Indonesia itu mayoritas umumnya tidak menganut artinya begini, dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu mayoritas dianggap sama, kan gitu. Sekarang perempuan sudah bekerja, laki-laki pun sama, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga cara pandang dalam menetapkan hukum, dalam memutuskan hukum pun berbeda. Nanti penafsiran terhadap kata walad misalnya di dalam ayat itu berbeda dengan penafsiran para ulama fikih klasik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wah, ini nge-lag nih device yang satunya lagi. Nah, sekarang secara bahasa, ya, miros atau waris atau kadang-kadang disebut juga dengan faraid. Di kata waris, miros, ya, itu sama dengan faraid, ya, sama dengan faraid. Jadi kadang-kadang yang mengatakan ilmu faraid, kadang-kadang ada yang mengatakan ilmu waris, ya, gitu. Kalau warisan ada akhiran an, itu adalah serapan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Pada kata dasarnya kan waros, ya, atau warosah, kan itu warisan. Nah, jadi ini slide-nya belum muncul, mohon maaf karena gangguan sinyal. Nah, jadi apa warisan itu? Atau faraid, atau waris, atau miras itu apa? Berpindahnya kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup dalam bentuk harta kekayaan dan hak-hak yang dibenarkan oleh syariat. Ada kalimat yang digarisbawahi, berpindahnya kepemilikan dari orang yang meninggal dunia. Jadi tirkah atau warisan itu dibagikan setelah orangnya meninggal dunia. Kalau ada harta dibagikan sebelum orangnya meninggal dunia, maka bukan warisan namanya. Ya.
Jadi kalau ada misalnya orang yang membagikan hartanya sebelum orang itu meninggal dunia, maka bukan warisan. Jadi kadang-kadang ini ada salah paham. Warisan dibagikan sekarang aja, tidak bisa. Warisan itu harta yang dibagikan setelah orangnya meninggal. Misalnya ayahnya sudah meninggal, dibagikan hartanya, maka itu warisan. Kalau harta dibagikan dan orangnya masih hidup, nah, itu bisa hibah, ya, bisa sodakoh, bisa wasiat, bisa infak, atau bisa yang lainnya. Jadi kalau warisan ini khusus harta yang dibagikan ketika orang itu sudah meninggal. Karena berbeda kalau kita mengatakan, kalau misalnya saya mengatakan saya menghibahkan, itu beda. Implikasi hukumnya berbeda ketika misalnya orang itu mendapatkan harta waris. Atau misalnya saya mengatakan saya menghadiahkan, kan itu. Nah, hadiah itu kan pemberian karena menghargai, itu hadiah. Kalau hibah itu bisa pemberian yang bisa karena Allah atau tidak karena Allah, tetapi diberikan ketika orang itu masih hidup. Saya masih hidup, memberikan kepada orang lain. Misalnya saya memberikan kepada anak saya berikan motor. Nah, saya berikan motor. Ini sebagai hibah misalnya. Nah, itu hibah. Nah, tapi tidak boleh dikatakan sebelum saya meninggal saya mau bagikan dulu harta warisan saya, tidak bisa. Jadi tidak bisa dilekatkan dengan kata waris. Gitu. Kalau pembagian harta itu dibagikan sebelum si fulan meninggal dunia. Gitu. Jadi ada ketentuan batasan berkaitan dengan warisan. Nah, kemudian landasannya di dalam Al-Quran, ya, termasuk di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, ada di dalam ayat 7, kemudian di dalam ayat 33 dan 176. Nanti saya selain daripada ayat 11 dan 12, saya akan loncat ke ayat 176 karena ini berkaitan dengan istilah pemahaman, penafsiran pemahaman yang difahami oleh ulama atau cendekian muslim yang ada di Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, bagikan harta warisan kepada ahli waris, ashabul furud atau zawil furud sesuai dengan ketetapan kitabullah. Sedangkan sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat atau disebut dengan asabah. Nah, nanti ahli waris itu ada yang disebut dengan zawil furud, itu istilahnya ring satu lah ya, ring satu yang paling dekat dengan pewaris. Kemudian ada zawil arham ya, ring 2 asobah ya, asobah itu ring 2. Kemudian ring 3 itu ada zawil arham, atau kalau dalam KHI ya, dalam KHI itu ada mawali ya, nanti akan dijelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kita menginjak ke ayat 11 kemudian ayat 12 yang tadi dibacakan oleh Qari ya. Ayat 11, ayat 12, yusikumullahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain al-ayah. Jadi saya tidak harus baca semuanya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat terjemahan dari ayat 11 yaitu yusikumullah sampai dengan innallaha kana aliman hakima. Itu ayat 11. Nanti saya akan kupas beberapa bagian dari ayat itu supaya bisa difahami dengan jelas. Kemudian di dalam ayat 12 walakum nisfu ma taraka azwajukum ila akhir ayat. Itu ayat 12. Nah, selain ayat 11 12 ini, saya juga melekatkan ayat 176, ayat terakhir dari surat An-Nisa, masih berkaitan dengan hukum waris. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya.
Jadi ini berkaitan dengan soal warisan di dalam surat An-Nisa. Baik. Nah, sebelum saya masuk ke bagian-bagian ayat yang tadi, saya ingin menjelaskan dalam KHI pasal 174, ahli waris itu ada dibagi menjadi dua secara garis besar. Ada menurut hubungan darah, ya, ada menurut hubungan perkawinan. Menurut hubungan darah dari golongan laki-laki, dari garis laki-laki itu ada ayah, kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki, kemudian ada paman dan kakek. Itu dari garis ayah, ya, hubungan darah. Kemudian dari garis ibu atau perempuan, ibu, ya, ada anak perempuan, kemudian ada saudara perempuan dari nenek. Kemudian yang kedua, kalau dari perkawinan, hubungan perkawinan, ada duda dan janda. Jadi kalau tidak duda ya janda. Misalnya suaminya meninggal berarti janda. Kalau istrinya meninggal berarti duda, kan gitu. Nah, kalau misalnya semua ahli waris itu ada, ya, baik itu dzawil furud, ya, di ring 1, ataupun asobah di ring 2, ataupun dzawil arham di ring 3, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya 4. 1, anak, kemudian ayah, kemudian ibu, dan janda atau duda. Tapi itu bisa terhalang nanti dalam pembagiannya, bisa terhalang. Ada yang mahjub, nanti ada yang terhalang. Jadi ada anak, kemudian ada ayah, ada ibu, janda atau duda. Ini kalau ahli warisnya itu ada, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya 4 ini, atau 5 lah kalau dipecah antara janda dan duda. Nah, kemudian, nah ini pembagian lain. Tadi kan saya menjelaskan ada dzawil furud, ya, ada dzawil arham, ada asobah. Nah, itu apa sebenarnya? Ada perbedaan penafsiran terhadap ayat, ya, penafsiran para ulama klasik dan ulama kontemporer khususnya di Indonesia. Dalam KHI, kompilasi hukum Indonesia yang dijadikan landasan hukum positif pembagian warisan di Indonesia, ahli waris itu ada 3, ya. Nanti juga ulama-ulama klasik juga membagi 3, tetapi istilahnya berbeda. Yang pertama adalah dzawil furud. Dzawil furud itu apa? Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis dan ijma. Jadi sudah apa? Sudah jelas. Itu disebut dengan ring 1. Nah, dzawil furud. Nah, di fikih klasik juga sama. Nah, ini saya loncat ke slide selanjutnya. Di fikih klasik, para ulama klasik itu ada juga dzawil furud atau ashabul furud. Jadi sama dalam hal ini. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, kenapa? Karena landasannya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma, kemudian qiyas para ulama. Kemudian yang kedua asobah. Asobah itu apa? Asobah itu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa setelah diambil oleh dzawil furud. Ya, dzawil furud itu nanti dijelaskan di ayat 11, ayat 12 itu dijelaskan. Semuanya itu adalah dzawil furud, ya. Jadi kalau masih ada sisa, maka diberikan kepada asobah, ya. Nah, asobah itu mendapatkan bagian setelah dia selesai dibagikan untuk dzawil furud. Kemudian yang ketiga ada namanya mawali. Ini yang tidak ada istilah oleh ulama fikih klasik, ya. Dalam istilah ulama klasik istilahnya dzawil arham. Jadi dalam kitab-kitab fikih klasik hanya ada dzawil furud, kemudian asobah, dan dzawil arham. Ya, dzawil arham. Nah, dzawil arham itu ring 3. Misalnya siapa dzawil arham itu? Dzawil arham itu misalnya cucu, ya, cucu dari anak perempuan itu dzawil arham. Nah, dia tidak mendapatkan
Nanti penjelasannya, ada yang mendapatkan bagian, ada yang tidak mendapatkan bagian, itu apa? Dzawil arham. Ya, jadi ring 3. Nah, dalam KHI, ya, dalam kompilasi hukum Indonesia, itu ada istilah lain disebut dengan mawali, ya, atau ahli waris pengganti. Nah, ahli waris pengganti itu apa? Misalnya begini, Bapak Ahmad meninggal, ya, Bapak Ahmad meninggal. Dia ayahnya belum meninggal, jadi Bapak Ahmad punya ayah namanya Bapak Imron. Nah, Bapak Imron punya anak Bapak Ahmad. Yang meninggal terlebih dahulu adalah Bapak Ahmad. Ya, Bapak Ahmad meninggal dulu. Jadi ayahnya itu belum meninggal. Ayahnya masih hidup. Jadi yang pertama meninggalnya itu, yang meninggal duluan adalah anaknya, yaitu Bapak Ahmad. Bapak Ahmad ini punya cucu, punya anak. Berarti cucu dari Bapak siapa? Bapak Imron. Nah, cucu ini dalam ketentuan KHI itu mendapatkan bagian warisan. Kenapa? Karena dia adalah ahli waris pengganti atau mawali. Nah, berbeda dalam pandangan-pandangan ulama fikih klasik, mayoritas mengatakan bahwa cucu itu tidak bisa jadi pengganti, diberikan saja kepada anak-anak yang masih ada, kan gitu. Nanti bisa pembagiannya dengan cara rod, ya, ada rod, atau bisa dengan cara aul. Jadi itu ada pemahaman yang berbeda. Nah, sehingga munculnya mawali, istilah mawali dalam pasal 185, implikasi hukumnya cucu itu mendapatkan bagian kalau ayahnya meninggal lebih dulu. Ya, jadi Pak Ahmad yang meninggal dulu, nanti Pak Imron belakangan. Nah, si cucu ini itu mendapatkan bagian dari harta tirkahnya Pak Imron, ya, dari harta tirkahnya Pak Imron. Karena dia sebagai pengganti, ya, disebut dengan mawali. Jadi definisinya ahli waris pengganti yaitu ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, ya. Itu mawali. Nah, dalam istilah fikih klasik itu tidak dikenal. Apakah ada landasannya? Ada sebenarnya. Mawali itu kalau Bapak Ibu lihat di dalam surat An-Nisa ayat 33, itu disebutkan walikulli ja'alna minkum mawaliya. Itu ada berkaitan dengan itu. Jadi para ulama cendekiawan Indonesia itu beristinbat berdasarkan An-Nisa ayat 33 itu. Karena di situ dijelaskan ada mawali, ya, ada pengganti saya. Nah, ada dzawil arham dalam istilah fikih klasik. Ya, dzawil arham itu apa? Kerabat jauh. Ya, jadi dia baru akan mendapatkan warisan kalau ashabul furud, ya, atau dzawil furud dan asobah tidak ada. Nah, karena dia agak jauh. Ya, nanti misalnya cucu dari anaknya paman, ya, itu masuk dalam kategori dzawil arham. Dia ada di ring 3, ya, ada di ring 3. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, saya masuk ke ayat yang tadi, ya. Jadi akan saya potong sedikit-sedikit. Yang pertama, Allah berfirman di dalam ayat 11 surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Satu potongan itu. Terjemahnya apa? Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Nah, yang digarisbawahi adalah kata aulad. Aulad itu bentuk plural atau bentuk jamak dari kata walad. Walad itu artinya anak. Kalau aulad artinya anak-anak. Nah, di dalam ayat ini ada kata aulad. Yusikumullahu fi auladikum. Ya, Allah mewajibkan kepadamu tentang anak-anakmu. Yang pertama, para ulama mengatakan zahirul ayah ayyakunal mirath li jami'il aulad. Yang pertama,
Kalau kita mengartikan, melihat daripada ayat itu, maka semua kata walad atau aulad, anak-anak, itu tidak membedakan apakah anak-anaknya itu dia nanti menjadi muslim atau dia non-muslim. Kan itu tidak dibedakan di dalam ayat ini. Ya. Maka ada hadis Rasulullah yang mengatakan, Rasulullah bersabda, la yarithul muslimul kafira. Orang muslim itu tidak bisa mewaris orang yang non-muslim. Maka kata aulad di dalam ayat itu dikecualikan. Tidak semua aulad, tidak semua anak-anak mendapatkan bagian warisan, hanya anak-anak yang beragama Islam saja. Gitu ya, hanya anak-anak yang beragama Islam saja, karena di dalam dikuatkan atau dijelaskan dalam hadis Rasul, la yarithul muslimul kafira, tidak mewariskan atau orang muslim tidak mewarisi orang non muslim. Ya, nah itu yang pertama. Nah, kemudian saya loncat, ya, ini masih berkaitan dengan penafsiran walad. Saya loncat ke An-Nisa ayat 176. Bukan. Nah, di dalam di dalam penafsiran surat An-Nisa ayat 176, ya, yastaftunak ulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu walad. Ada kata walad di dalam ayat itu. Sama dengan ayat 11 yang tadi, tapi kalau dalam ayat 11 itu aulad, bentuk jamak dari walad, kalau di dalam ayat 176. Nah, di dalam jurisprudensi yang keluar dari Mahkamah Agung, ya, nomornya Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian di dalam KHI, walad itu dimaknai bukan hanya anak laki-laki saja, tetapi juga anak laki-laki dan perempuan. Jadi kedudukannya sama dalam ayat itu, kan gitu. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Abbas itu juga tidak dibedakan antara anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, tetapi pendapat mayoritas ulama Sunni mazhab 4 mengatakan bahwa kata walad di dalam ayat itu menunjuk kepada anak laki-laki. Ya, menunjuk kepada anak laki-laki. Nah, tentu dua penafsiran ini memiliki implikasi hukum yang berbeda. Nah, sehingga konsekuensinya apa kan itu ya? Konsekuensinya apa? Kalau misalnya dimanai kata walad atau aulad di dalam ayat miras ini hanya untuk laki-laki. Konsekuensinya begini. Kalau ada si fulan meninggal. Nah, si fulan ini meninggalkan anak perempuan. Boleh bisa itu 1, 2, 3 atau lebih. Dia hanya meninggalkan anak perempuan. Nah, kalau berpegang kepada pendapatnya jumhurul ulama, mayoritas ulama fikih Sunni yang mengatakan bahwa walad itu adalah anak laki-laki, maka paman dari si fulan itu mendapatkan bagian. Ya, jadi misalnya si fulan dia meninggalkan anak perempuan 1, 2 atau 3. Nah, kalau 1 nanti bagiannya setengah, kalau 2 lebih itu bagiannya 2/3. Dia hanya meninggalkan anak perempuan, ya. Nah, maka pamannya si fulan itu dapat bagian, ya. Jadi dia dapat bagian kalau berpegang kepada pendapatnya jumhurul ulama. Tetapi kalau pegangannya yang dirujuk adalah tadi jurisprudensi Mahkamah Agung, kemudian dimaknai di dalam KHI itu, maka anak perempuan tadi akan menghalangi pamannya mendapatkan hak waris. Jadi istilahnya mahjub. Nanti pamannya itu mahjub,
terhalang oleh anaknya. Jadi itu bedanya. Kenapa? Karena dalam jurisprudensi tadi yang di Mahkamah Agung, kemudian di dalam KHI tidak membedakan, ya, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, gitu. Tetapi dalam beberapa pertimbangan hukum, sebenarnya KHI juga tidak menegasikan, tidak meniadakan misalnya tadi berkaitan dengan lidzakari mislu hadzil unsayain, 2 laki-laki 1 perempuan bagiannya, jadi 2:1. Itu juga diakui dalam KHI, tetapi pada prakteknya itu bisa dinegosiasikan lah gitu. Pada akhirnya begitu. Tetapi berkaitan dengan ayat ini, ayat 176 An-Nisa, penafsiran kata waladnya itu yang dimaknai berbeda. Yang dimaknai berbeda. Jadi kalau dalam sekali lagi kalau dalam pendapatnya jumhurul fuqaha, walad itu menunjuk kepada laki-laki, sementara dalam jurisprudensi Mahkamah Agung kemudian KHI dimaknai walad itu laki-laki dan perempuan. Jadi konsekuensi hukumnya nanti berbeda. Ya, jadi si paman kalau berpegang kepada KHI itu tidak dapat bagian. Jadi dia mahjub, terhalang oleh anak perempuan. Ya, kalau berpegang kepada KHI. Nah, saya kembali lagi ke atas, ya, karena pasti kaitannya di atas. Nah, jadi itu sedikit pemaknaan atau tadabbur dari yusikumullahu fi auladikum. Nah, kemudian potongan ayat yang lain setelah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Artinya bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi 2:1. Jadi kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, kira-kira begitu ya. Jadi aturannya begitu, lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, tetapi ada pandangan yang berbeda, yang menarik ya. Ada misalnya dari Muhammad Syahrur. Dia mengatakan bahwa bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah. Sedangkan bagian anak perempuan merupakan batas minimal sehingga berpotensi untuk ditambah. Jadi bisa 2:2 kan itu menurut Muhammad Syahrur. Jadi kalau bagian laki-laki 2 itu batas maksimal kata Syahrur. Tetapi bagian perempuan 1 itu batas minimal. Sehingga kata Syahrur bagian perempuan itu berpotensi untuk sama dengan laki-laki, tetapi tidak boleh lebih dari laki-laki. Artinya 2:2 kan gitu. Tidak lidzakari mislu hadzil unsayain, tidak 2:1 lagi, tetapi 2:2. Tapi tidak boleh lebih daripada 2 bagian laki-laki, tidak boleh. Harus setara sama dengan apa? Karena itu batas maksimal kata Syahrul. Kemudian juga mantan Menteri Agama, dia punya pemikiran yaitu Pak Munawir Syadzali ya. Bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Jadi penafsiran terhadap ayat itu. Kenapa? Karena realitanya di Indonesia menurut beliau itu banyak warisan yang dibagikan itu sama antara laki-laki dan perempuan. Sehingga itu bisa diperlakukan seperti itu ya. Ada sebuah kaidah dalam fikih. Itu kaidahnya begini. Tetapi bukan merujuk kepada apakah nanti Al-Qur'an boleh dirubah, bukan merubah, tetapi menafsirkan. Jadi Al-Qur'an tidak boleh dirubah, teksnya seperti itu, tetapi penafsiran terhadap Al-Qur'annya yang berbeda-beda, banyak lah ya. Para ulama berbeda pendapat soal itu. Misalnya dalam ayat lain soal misalnya soal membasuh rambut di kepala itu kan para ulama berbeda pendapat. Walaupun ayatnya sama ya, wamsahu biru'usikum, ayatnya sama, tetapi penafsiran antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki itu kan berbeda. Nah, di banyak ayat banyak seperti itu. Nah, termasuk di dalam ayat ini. Ada sebuah kaidah begini. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal.
hukum itu bisa berubah disebabkan oleh apa? Zaman, tempat dan waktu. Jadi kaidah fikih seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya orang yang sedang kelaparan di tengah hutan, tidak ada makanan kecuali barang yang haram, maka boleh dia memakan barang itu. Itu kan ada perubahan hukum di situ. Sholat itu wajib dilaksanakan pada waktunya, tetapi orang yang dalam perjalanan itu boleh dilakukan jamak, ya. Nah, itu kan perubahan hukum. Makanya dalam konteks mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Ketika beliau berada di Irak, beliau berfatwa. Tetapi setelah beliau pindah ke Mesir, beliau punya pendapat berbeda, ya. Jadi dalam satu kasus yang sama, tetapi pendapatnya berbeda. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu ada disebut dengan qaul qadim dan ada qaul jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru ketika beliau berada di Mesir. Nah, itu kenapa? Karena ada perubahan situasi, ada perubahan zaman, ada perubahan lingkungan. Masyarakat Mesir mungkin lebih kompleks daripada masyarakat Irak ketika itu, sehingga membutuhkan fatwa-fatwa fikih yang fleksibel kan gitu. Nah, di Indonesia kita mengenal misalnya ada fikih sosial yang ditulis oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Nah, fikih sosial itu bagaimana memotret masyarakat Indonesia dari sisi apa? Dari sisi fikih dan menyesuaikan lah kira-kira begitu. Bukan hilah, tetapi bagaimana menafsirkan pendapat, menafsirkan Al-Qur'an, menafsirkan hadis, ijma, qiyas dan pendapat ulama yang berkesesuaian dengan konteksnya Indonesia. Nah, termasuk pandangan yang muncul dari mantan Menteri Agama Bapak Munawir Syadzali ketika itu mengatakan bahwa sama, katanya begitu. Nah, jadi ada pandangan yang berbeda lah kira-kira gitu. Kalau dalam ayatnya kan lidzakari mithlu hadzil unsayain, dua laki-laki, satu perempuan. Tapi nanti saya akan menjelaskan di bagian akhir ada namanya takhrij, ya, ada nama tasaluh. Bagaimana kalau misalnya pembagian warisan itu dibicarakan, dimusyawarahkan, ya, bagiannya seperti apa, harus seperti apa. Nah, nanti di bagian akhir saya akan menjelaskan itu. Nah, kemudian ini cepat saja Bapak Ibu. Di potongan ayat selanjutnya, fa in kunna nisa'an fauqasnataini falahunna sulusa matar. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari yang ditinggalkan. Jadi kalau anaknya yang ditinggalkannya perempuan lebih dari 1, maka bagiannya 2/3. Ya, 2/3 itu dibagi berapa anak perempuan. Misalnya dia punya 2 anak perempuan, maka 2/3 itu dibagi 2 anak perempuan itu. Anak perempuannya berapa? 3, maka 2/3 dibagi anak perempuan yang ada itu. Tetapi wa ingkanat wahidatan falahan nis. Maka kalau anak perempuannya itu 1, ya, maka anak perempuannya itu mendapatkan setengah dari harta yang dibagikan. Nah, lebihnya mana? Nah, ya, kalau misalnya perempuannya itu yang ditinggalkan 1 misalnya, anak perempuannya 1. Nah, kan dia dapat setengah. Setengah lagi kemana? Kalau kita berpegang kepada pendapatnya, berpedoman kepada KHI, maka yang setengah itu nanti kan jadi rod, ya, jadi rod. Jadi dibalikan lagi kepada siapa? Kepada si perempuan itu. Jadi akhirnya anak perempuan itu mendapatkan utuh semua harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kalau berpegang kepada KHI, ya. Nah, tapi kalau misalnya yang dipegangnya adalah pendapat jumhurul fuqaha, ulama-ulama fikih klasik, maka setengah sisanya itu diberikan kepada saudara-saudara mayit. Ya, misalnya punya saudara, entah itu laki-laki atau perempuan, maka dibagikan kepada saudara-saudara itu, ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Ya, jadi
dalam KHI, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 bagian. Ya, sementara 2 saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan bagian karena mahjub. Artinya semua harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit itu semuanya dibagikan kepada anak perempuan itu. Ya, entah itu anak perempuannya 1 atau lebih daripada 1. Kalau anak perempuannya 1, nanti semuanya kembali kepada anak itu. Jadi semua hartanya kembali ke anak perempuan itu. Kenapa? Karena saudara laki-laki kandungnya itu, saudara ayahnya itu mahjub, ya itu mahjub. Tapi kalau berpegang kepada pendapat jumhurul fuqaha, pendapat ulama fikih klasik, saudara laki-lakinya itu dapat bagian dari sisa. Nah, misal 2/3 berarti 1/3-nya itu bagi si saudara laki-lakinya si mayat itu. Kemudian pembagian diselesaikan dengan cara rod. Jadi sisa 1/3 diberikan juga kepada 2 anak perempuan, sehingga masing-masing anak perempuan mendapatkan setengah. Kalau anak perempuannya 2. Ya kan tadinya kan 2/3. Kalau anaknya 2, 2/3. Nah, karena yang dipegang adalah KHI, maka yang 1/3-nya itu dibagikan dengan cara rod dan akan kembali kepada 2 anak perempuan itu. Sehingga pada akhirnya 2 anak perempuan itu akan mendapatkan bagian 1/2 atau setengah masing-masing. Nah, ini berbeda ya, ini berbeda dengan pembagian atau cara bagi menurut jumhurul fuqaha. Ya, karena tadi penafsiran terhadap kata walad atau aulad itu berbeda. Ya. Nah, dalam fikih Sunni 2/3 anak perempuan, yaitu 2 anak perempuan itu dapat 2/3. Nah, nanti 1/3-nya itu asobah, itu kan asobah sisa, ya sisa diberikan kepada saudara laki-laki kandung, artinya saudara si mayit itu dapat bagian. Kalau yang dipegang adalah jumhurul fuqaha. Nah, kemudian ini dalam ayat ini sudah jelas ya. Sudah jelas ya, apa wali abawahi likulli wahidin minhum sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Jika pewaris meninggalkan anak, maka ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6. Tetapi jika pewaris tidak punya anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Nah, sisanya diberikan kepada ayah. Jadi kalau misalnya ada si fulan meninggal dunia, dia ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya, ada ayah, ada ibu, ada anak. Maka ayahnya itu dapat bagian 1/6. Ya, masing-masing ayah dapat bagian 1/6, ayah 1/6, kemudian ibu juga dapat 1/6 gitu. Nanti kalau anaknya laki-laki berarti asobah sisa dari 1/6 itu. Tetapi jika dia tidak punya anak, fulan meninggal, dia tidak punya anak ya, maka ibu mendapatkan 1/3. Nah, sisanya untuk ayah. Nah, ini sudah jelas di dalam ayat itu. Kemudian potongan ayat selanjutnya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6 warisan tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan atau dilunasi hutangnya. Nah, jadi di dalam ayat ini, kalau yang meninggal mempunyai beberapa saudara, berarti kan paman saudara gitu kan, maka ibunya itu mendapatkan 1/6 ya. Tetapi setelah apa? Setelah dikurangi wasiat dan bayar hutang. Ya. Setelah dikurangi hutang dan ditunaikan wasiat. Nah, bagaimana aturan wasiat? Wasiat itu tadi dijelaskan di atas bahwa
pembagian atau pemberian yang diberikan kepada orang lain, entah itu ahli waris ataupun di luar ahli waris, dan diberikan ketika orang itu masih hidup. Jadi kalau warisan diberikan setelah meninggal, kalau wasiat diberikan ketika orang itu masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la wasiyata liwarisin illa ayyujizal warasah. Tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris kecuali atas izin ahli waris. Misalnya begini, Pak Ibu. Ada Pak Ahmad. Pak Ahmad itu berwasiat kepada salah satu anaknya. Ya, kepada salah satu anaknya. Ada saksi, ya, ada saksinya orang lain misalnya. Atau disaksikan oleh istri anaknya. Kata Pak Ahmad, saya berwasiat kepada kamu nanti bagian tanah yang di sebelah barat itu untuk kamu. Itu wasiatnya seperti itu, ya. Nah, anak-anak yang lain itu tidak melihat, ya, atau tidak mendengar kalimat yang diucapkan oleh ayahnya Pak Ahmad itu. Nah, meninggallah Pak Ahmad. Nah, kemudian kata si anaknya itu, saya dulu ada wasiat ya dari ayah bahwa tanah yang di sebelah barat itu bagian saya, kata Pak Ahmad, kata anaknya itu. Nah, terus anak-anak itu berkata, mana buktinya, mana saksinya, kan itu. Ini istri saya saksinya. Nah itu Rasulullah bersabda, kalau ahli warisnya tidak setuju, ya, maka wasiat itu bisa dicabut. Artinya tidak diberikan kepada si anaknya tadi. Gitu. Kenapa? Karena nanti anaknya itu kan masing-masing dapat hak waris juga, kan gitu. Nah, kecuali kalau ahli warisnya semuanya setuju. Kenapa? Karena si anaknya itu misalnya dia di kampung nungguin apa? Nungguin ayahnya yang sakit, layani ayahnya atau keluarganya yang sakit, sementara anak-anak yang lainnya ada di kota, tidak bisa maksimal membantu, tidak bisa fokus. Nah, sudahlah, nggak apa-apa, wasiat itu diterima kan. Nah, kalau itu maka tidak apa-apa, ya, karena tidak apa-apa. Nah, jadi ketentuan seperti itu. Dalam kitab Fiqih Wadilatu, Syekh Zuhaili mengatakan, mengutamakan sebagian ahli waris dengan harta wasiat tertentu tanpa kerelaan ahli waris yang lain dapat mendatangkan perpecahan, permusuhan, memutus silaturahmi, kemudian ada dengki, iri, dan seterusnya. Jadi, kalaupun misalnya Bapak Ibu berwasiat kepada ahli waris, itu harus disaksikan oleh ahli waris yang lain. Ya. Kenapa? Untuk menghindari tadi permusuhan, fitnah, untuk menghindari perpecahan di antara anggota keluarga. Jadi harus disaksikan oleh ahli waris yang lain kalau mau berwasiat kepada salah satu anak. Misalnya anaknya itu ya memang dia telaten ngurus ayahnya, dia di kampung, sementara anak yang lain di kota, kan itu disaksikan jadi wasiat. Nah, wasiat boleh nanti tertulis, ya, kalau sebaiknya misalnya tertulis materai atau di hadapan notaris, itu jauh lebih bagus kan itu. Nah, bagaimana wasiat kepada orang lain? Nah, wasiat kepada orang lain itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kepada ahli waris pun sebenarnya ya tidak boleh lebih dari sepertiga, karena batasan maksimal warisan itu, wasiat itu sepertiga, baik kepada orang lain ataupun kepada ahli waris sendiri. Ya, jadi kepada orang lain misalnya warisan. Tetapi wasiat maksudnya. Tetapi sebelum wasiat ditunaikan, kalaupun misalnya dia masih punya hutang, maka yang paling utama adalah tunaikan dulu hutangnya. Jadi dibayar hutangnya dari harta yang ditinggalkan itu. Kalau sudah selesai hutangnya, baru nanti wasiat ditunaikan. Jadi yang pertama yang harus ditunaikan adalah hutang dulu, kemudian setelah itu wasiat. Nah, setelah wasiat baru nanti dibagikan warisan. Kemudian di ayat
12 ini sudah jelas sebenarnya di dalam ayat itu, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahu walad. Suami mendapatkan bagian setengah jika istri meninggal dan tidak punya anak. Jadi kalau istri meninggal, berarti suami kan duda, istilahnya duda. Duda meninggalkan setengah kalau dia tidak punya anak. Tetapi kalau punya anak, suami atau duda itu mendapatkan 1/4 bagian, ya ayatnya tadi. Fa in kana lahunna walad falakumur rub'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Jadi kalau punya anak, maka bagiannya itu 1/4 setelah dikurangi bayar hutang dan wasiat. Kemudian di potongan ayat selanjutnya walahunnar rub'u mimma taraktum illam yakun lahu walad. Kalau istri kalau suami meninggal kemudian tidak punya anak, maka istri itu dapat bagian 1/4 kalau dia tidak punya anak. Tetapi kalau punya anak, ya, istri itu atau janda itu mendapatkan 1/8. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Jadi istri mendapatkan bagian 1/6 kalau punya anak. Jadi suaminya meninggal, punya anak, nah itu dapat 1/8, ya, 1/8 dari bagian warisan. Nah, tentu setelah wasiat tunaikan, kemudian hutang dibayarkan. Jadi ini diulang-ulang di ayat ini dibagikan warisan setelah hutang dibayar, setelah wasiat. Hutang dibayar setelah wasiat. Nah, itu diulang-ulang di dalam ayat itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa in kana rajulun yurasu kalala aw imratun lahu akhun aw ukhtun falikul wahidin minhum as-sudus. Jika pewaris ada namanya kalalah. Kalalah itu apa? Kalalah itu orang yang meninggal tidak punya anak dan tidak punya ayah. Itu disebut dengan kalalah. Jadi situasinya disebut dengan kalalah. Jadi kalalah itu mayat atau mayit meninggal tanpa meninggalkan tidak punya ayah dan tidak punya anak, ya. Maka jatuhnya harta warisan itu kalau misalnya dia masih punya saudara yang seibu, maka saudara seibu itu mendapatkan bagian 1/6 di dalam ayat ini. Jika pewaris tidak memiliki ayah dan anak, tetapi memiliki saudara seibu, laki-laki atau perempuan, jumlahnya 2 atau lebih, maka saudara seibu tersebut bersama-sama mendapatkan 1/3. Ya, jadi kalau dia punya saudara yang seibu, jumlahnya 2 atau lebih, maka saudara seibu itu mendapatkan 1/3. Kalau tadi jumlah saudaranya hanya 1, ya maka dia dapat bagian 1/6, ya. Nah, ini adalah tabel dari ayat 11 dan 12 yang tadi. Jadi pembagiannya berdasarkan An-Nisa ayat 11 dan 12. Saya ringkas di dalam visualisasi gambar ini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat misalnya anak laki-laki dapat 2 bagian, ya. Anak perempuan itu dapat, kalau anak perempuannya 1, maka dia dapat setengah. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, maka dia dapat 2/3. Kalau ada orang tua, ada anak, masing-masing dapat 1/6. Kalau ibu, ya, tanpa anak, tanpa saudara, 1/3. Kemudian ibu, ya, ada saudara kandung, dapat 1/6. Suami, istrinya wafat, tidak ada anak, 1/2. Suami, istrinya wafat, ada anak, 1/4. Istri, suaminya wafat, tanpa anak, 1/4. Ya. Kemudian istri, suaminya wafat, ada anak, dapat bagian 1/8. Saudara seibu, 1 orang, 1/6. Saudara seibu, 2 orang atau lebih, itu dapat 1/3. Nah, ringkasannya seperti itu di ayat 11 dan 12 yang tadi. Jadi
ketentuan ini itu masuk dalam ring 1 atau disebut dengan dzawil furud atau ashabul furud. Nah, ini juga gambar ini samalah kira-kira. Jadi pembagiannya seperti apa, bagian-bagian masing-masing dari ahli waris itu seperti apa. Nah, ini ayat terakhir tadi 176, ini saya sudah jelaskan yang tadi. Penafsiran terhadap kata walad di dalam ayat 11 dan di dalam ayat 176. Kemudian potongan ayat yang terakhir dan sebelumnya sebenarnya ya, dari mulai potongan sebelumnya sampai ayat terakhir yaitu wa in kanu ikhwatun rijala wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Jika seorang laki-laki meninggal tidak punya anak, berarti kalalah ya, tidak punya anak dan tidak punya ayah tentu, tetapi memiliki satu saudara perempuan, maka saudarinya mendapatkan bagian setengah. Jika seorang perempuan meninggal tidak punya anak, kalalah, maka saudara laki-lakinya mendapatkan seluruh hartanya. Nah, jika 2 orang saudara perempuan, maka mereka mendapat 2/3. Ini perlakuannya sama dengan pembagian biasa yang tadi sudah dijelaskan. Jika ada saudara laki-laki, misalnya orang meninggal tidak punya anak dan ayah, tetapi punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka pembagiannya sama. Saudara laki-laki dapat 2, saudara perempuan dapat 1. Jadi 2/1, sama pembagiannya ketika ada anak ya, ketika ada anak. Nah, kemudian yang terakhir ya, di slide terakhir Bapak Ibu, di dalam pasal 183 KHI, nah itu disebutkan teksnya begini, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ya, jadi ini disebut dengan takharuj atau tasaluh. Jadi melakukan perdamaian antara ahli waris yang ada. Gitu. Maksudnya apa? Nah, maksudnya menurut Syekh Az-Zuhaili, ahli waris itu memberikan haknya kepada orang lain dengan mengambil atau tidak mengambil penggantinya. Ini ya sudah, misalnya saya ikhlas lah, saya ridho kasih bagian saya kepada Ade karena Ade sudah ngurus ayah yang meninggal. Itu disebut dengan apa? Takharuj atau tasaluh. Gitu. Jadi atau misalnya begini, takharuj itu tasaluh. Kamu kan, saya kan dapat bagian rumah ini, tidak apa-apa. Nanti kamu bayarin ganti dengan tanah yang di sana, kamu belikan tanah. Itu juga sama. Jadi ada perdamaian lah di situ. Jadi tidak seharusnya misalnya dia dapat bagian rumah, ya rumah, tetapi rumahnya ditempati oleh adanya, kata si kakaknya ya sudah tidak apa-apa, kamu tempati saja. Kemudian dihitung saja, ini harga rumahnya berapa, nanti kamu belikan tanah yang ada di sebelah sana, atau misalnya ya sudah ganti saja dengan uang berapa kan itu. Nah itu juga masuk dalam kategori tasaluh dan itu diperbolehkan ya, baik di dalam ketentuan KHI atau di dalam ketentuan fikih klasik itu dibahas oleh para ulama, ada tasaluh, kemudian ada takharuj, itu boleh dipakai ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam pengertian yang lain, takharuj itu apabila ahli waris tidak mengambil hak waris tertentu dan diberikan kepada ahli waris lainnya, atau terjadi apabila seorang ahli waris tidak mengambil sebagian ahli waris dan memberikan kepada ahli waris lainnya. Jadi bisa diberikan semuanya kepada saudaranya atau sebagiannya saja. Misalnya itu rumah ini kan rumah gede misalnya gitu. Nah, bagi 2 saja. Ini saya kasihlah buat kamu kan gitu. Karena kamu udah ngurus ayah. Nah, sebagian lagi untuk saya pulang kampung. Ya, itu kalau nanti pulang kampung kan enggak kemana-mana, itu nginepnya bisa di sini. Jadi yang sebagiannya diberikan kepada ahli waris yang lain, yang sebagiannya ya diambil kan gitu. Atau bisa semuanya diberikan kepada ahli waris yang lain gitu. Atau tadi bisa juga takharuj atau tasaluh ini diganti kan gitu. Ini tadi rumahnya ya sudah kamu bayarin saja atau ganti dengan tanah yang ada di sana.
Nah, itu takharuj atau tasalluh. Nah, itu diperbolehkan ya dalam pembagian harta warisan. Nah, kemudian yang apa namanya terakhir ya, setelah selesai ini, setelah ini kan sudah selesai, saya ingin menyampaikan bahwa berkaitan tadi dengan 2:1 bagi laki-laki dan perempuan. Nah, di Indonesia itu ada biasanya biasanya digabung dengan musyawarah tadi dengan istilah takhor atau tasalluh misalnya ya sudah 2:2 saja gitu. Atau misalnya 1:1 gitu. Itu ada ruang fleksibilitas di situ dan itu diakui dalam KHI. Nah, kemudian kalau misalnya ada satu cara ya, dan ini bisa dilakukan Bapak Ibu, jadi dibagikan kalau misalnya tidak ingin meninggalkan harta warisan, yang maksudnya pembagian sesuai dengan waris itu bisa dibagikan dengan mekanisme hibah, tetapi nilai atau kadarnya merujuk kepada kadar pembagian warisan. Jadi dibagikan ketika orang itu masih hidup, dibagikan saja, tetapi nilainya bisa sama, nanti kadarnya bisa sesuai dengan aturan warisan, bisa seperti itu. Ya kalau sudah hibah ya sudah berarti milik masing-masing, dan hibah itu kan sejumlahnya tidak harus misalnya plak-plak begitu, atau bisa juga merujuk kepada jumlah yang ada di dalam perhitungan warisan. Saya kira itu Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu didiskusikan di sisa waktu, dan kalau ada pertanyaan jangan susah-susah tanyanya. Kalau ada yang tidak bisa saya jawab, ditangguhkan, nanti saya infokan ke admin yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Ustadz atas luar biasa ilmunya hari ini dan pastinya sangat bermanfaat. Ini ada satu pertanyaan Pak Ustadz yang sudah ditanyakan oleh salah satu jamaah yang ada di kolom chat. Yang pertama adalah mohon penjelasannya Pak Ustadz, apabila ada status anak angkat yang sah menurut KHI hanya mendapat 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuanya ingin memberikan seluruh hartanya kepada anak angkat agar tidak terjadi inbreak? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Dalam literatur fikih klasik, para ulama mengatakan bahwa anak angkat itu tidak mendapatkan hak waris. Ya. Jadi dalam pendapat ulama fikih, anak angkat itu tidak mendapatkan hak waris. Tetapi dalam KHI itu diatur bahwa anak angkat itu boleh mendapatkan bagian. Istilahnya bukan waris. Ya. Bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Jelas Pak? Bisa, jelas. Baik. Dalam KHI, anak angkat itu boleh mendapatkan bagian, bukan warisan. Ya. Nah, bagiannya itu disebut dengan wasiah wajibah. Wasiah wajibah itu apa? Wasiah yang ya semi-semi wajib lah. Tetapi tidak boleh lebih dari 1/3. Kan ketentuannya begitu. Tapi yang ingin saya garis bawahi pertama, pemberian kepada anak angkat itu bukan warisan, tetapi bagian kan gitu. Nah, istilahnya wasiah wajibah. Jadi wasiat yang semi-semi wajib lah gitu. Nah, jumlahnya memang 1/3. Nah, bagaimana kalau misalnya diberikan lebih daripada 1/3? Nah, kalau merujuk kepada KHI itu, ya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ada hak anak asli
darah itu atau berdasarkan garis keturunan itu ada yang harus dibagi kan gitu ya. Ada yang harus dibagi, misalnya orang itu punya anak asli, kemudian punya anak angkat. Nah, anak angkat ini boleh diberi, tapi istilahnya bukan warisan, tapi bagian, ya, bagian. Nah, disebut dengan wasiah wajibah. Itu diberikan tidak boleh lebih sepertiga. Kalau diberikan semuanya, itu nanti khawatir menimbulkan konflik, fitnah. Nanti dari anak aslinya itu, wah kenapa kita yang anak asli itu tidak diberi? Ya, sementara anak angkat itu diberi, kan gitu. Nah ini nanti akan menimbulkan konflik hukum. Nah kemudian kalaupun misalnya orang itu tidak punya anak asli, tetapi dia punya ayah misalnya, masih punya ayah, maka ayah kan masih berhak mendapatkan warisan karena dia ada di ring satu, ya, dia dzawil furud, harus mendapatkan bagian. Bagaimana kalau dia tidak punya ayah, ya, tidak punya ayah, punya anak angkat, tetapi dia punya saudara sekandung, ya, punya adik misalnya, atau adanya laki-laki atau adanya perempuan. Nah, adik laki-laki atau perempuan itu masuk dalam dzawil arham, ya. Nah, kalau tidak ada dzawil masuk dalam asobah. Kalau tidak ada dzawil furud maka masuk ke asobah. Karena tidak punya anak, tidak punya ayah, itu disebut dengan kalalah, ya, hanya punya ayah anak angkat, maka saudaranya itu masih dapat bagian. Jadi hemat saya sebaiknya dan juga tidak menyalahi KHI itu tidak dibagikan lebih dari sepertiga. Nah, gitu ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab, ya. Baik. Pak, ini ada banyak sekali pertanyaan. Bolehkah nanti materi yang ada di slide PowerPoint ini bisa diberikan di kolom chat, Pak? Boleh. Oke, baik. Karena banyak sekali yang meminta, kayaknya memang ilmu ini sangat luar biasa ya, Pak. Sangat bermanfaat sekali pastinya. Baik, rasanya karena waktunya juga sudah cukup, jadi hanya ada satu pertanyaan saja untuk kesempatan kali ini. Dan sebelum acara selesai, mohon Pak Ustadz dapat bisa memimpin doa bersama untuk menutup acara hari ini. Baik, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kalaupun nanti ada yang perlu ditanyakan, insya Allah nanti di chat saja ya Japri, nanti nomornya boleh nanti tanya ke bagian admin. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa min khawfana wa taqabbal a'malana wa aslih walana waj'al bi ta'atika shighalana wa ilal khairi ma'alana wa haqiq bizzadati amalana wa khtim bis sa'adati ajalana. Hadza dhullana zahirun baina yadayka wa haluna la yakhfa 'alaika amartana fatarakna wa nahaitana fartakabna wa la yas'una illa 'afuka fa'fu anna. Allahumma ijma' hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau merahmati, pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan yang Kau berkahi dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah keturunan-keturunan kami, anak cucu kami, anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang menjalankan syariat-syariat-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti katanya Pak, banyak sekali yang ingin meminta nomor handphone dari Pak Ustadz, karena kayaknya masih banyak sekali pertanyaan, namun karena waktu yang terbatas, kemudian juga mohon kesediaannya Pak untuk dikirimkan materinya. Begitu ya Bu Kom ya? Boleh, Ya, boleh. ya, boleh. Nanti Pak Deden kirim ke saya aja, nanti saya share
Mm-mm. Oh, baik, Prof. Baik, Prof. Ya, termasuk nomornya Pak Deden ya. Nanti saya share ke teman-teman. Monggo, silakan, Prof. Ya. Info Baik. juga Mbak Rizka, Pak Deden ini dosen kita loh ini, dosen FEB, jadi bisa ditemui ini di kampus. Ya. Baik, baik, Bu. Jadi buka klinik aja, Bu Yol. Ya, Pusat Bu studi setuju. syariahnya di itu. Pusat studi syariahnya di apa namanya? Diaktifkan. Dikaryakan ya Iya. Bu, boleh. Karena Nanti juga nanya Pak Deden. iya, tidak hanya waris, ada zakat juga ntar. Iya, betul. Ya. Ya Bu. Oke. Ya. Baik, Masya Allah, ternyata Pak Ustadz ini juga dosen, jadi betul kata Bu Yolanda, mungkin jika ingin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih, bisa langsung menemui Pak Deden mungkin nanti di FEB Trisakti. Baik, terima kasih Bapak Ibu seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Foto dulu. Iya Bu, baik. Sebelum acara ini selesai, mari kita abadikan untuk kajian bulan ini dan Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kameranya dan pastikan wajahnya terlihat di kamera dan dapat memberikan senyum terbaiknya pada hari ini. Baik, saya akan coba bantu. Mohon ditunggu sebentar. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar. Oke, kemudian di slide yang kedua, sebentar. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, dan slide yang terakhir. Ditunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar. Oke. Sebentar untuk yang slide terakhirnya belum selesai. Oke, slide terakhir. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah acara kajian tausiah bulanan Universitas Trisakti pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat dan pastinya dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ustadz Deden yang telah bersedia untuk memberikan kami semua ilmu yang sangat bermanfaat. Ucap kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Ustadz. Deden. Terima Terima kasih. kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ya, semuanya. Mbak Rizka, Terima makasih. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Ibu. Amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Nomor